Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas dua pertanyaan dari sahabat kita di bagian kolom komentar. Pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana cara membaca news kalau aktual lebih tinggi per mata uang GBP USD dan USD JPY, apakah akan mengalami hal yang sama? Apakah pergerakan harganya akan sama atau sebaliknya? Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai kapan sih kita sebaiknya melakukan open posisi, tunggu newsnya dirilis terlebih dahulu, tunggu data ekonominya dirilis terlebih dahulu, ataupun sebelum data ekonomi itu dirilis kita sudah melakukan open posisi. Nah, mana sebaiknya yang harus kita lakukan? Namun sebelum kita masuk dan jawab dua pertanyaan ini lebih lengkap dan detail, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading Forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silakan buka menu playlist belajar trading forex dari nol di YouTube channel Forex Club Indonesia. Buka Forex Club Indonesia, kemudian klik bagian menu playlist yang ini. Nah, di sini ada playlist belajar trading forex dari nol. Di playlist ini telah kami buatkan panduannya secara lengkap, step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti panduannya agar teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai kapan sih sebaiknya kita open posisi, tunggu newsnya dirilis ataupun sebelum newsnya dirilis, kemudian arah pergerakan harganya mau kemana. Kita buka kalender ekonomi terlebih dahulu agar teman-teman tahu apa saja berita ekonomi yang akan dikeluarkan ataupun data ekonomi apa saja yang akan dirilis. Ini untuk data minggu ini mulai dari tanggal 27 September sampai dengan tanggal 30 September. Nah, ini merupakan data-data ekonomi yang akan dirilis dan berhubungan dengan per mata uang USD. Kita jelaskan terlebih dahulu gimana cara membaca data ekonominya. Teman-teman bisa lihat di sini di hari Kamis tanggal 29 September ada dua data ekonomi penting. Yang pertama produk domestik bruto, kemudian yang kedua klaim pengangguran awal. Kita bahas yang klaim pengangguran awal saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini kan ada perkiraan, ada sebelumnya. Aktualnya belum karena sekarang belum tanggal 29 September, sekarang masih tanggal 25. Sebelumnya itu 213.000. Dan perkiraannya klaim pengangguran awalnya akan naik ke level 215.000. Nah, kalau data ini kan tentang klaim pengangguran awal. Kalau data ini aktualnya lebih besar dari perkiraan, maka ini menunjukkan bahwa klaim penganggurannya itu mengalami peningkatan. Artinya banyak jumlah orang yang tidak mendapatkan kesempatan kerja. Sedangkan apabila data aktualnya lebih kecil dari perkiraan dan lebih kecil daripada data sebelumnya, maka ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan, hanya sedikit orang yang mengajukan klaim pengangguran awal. Oke, untuk penjelasannya dapat teman-teman baca di sini. Ini merupakan data ekonomi yang mengukur jumlah individu yang mengajukan permohonan asuransi pengangguran untuk pertama kalinya. Makanya kalau data ini naik lebih besar daripada proyeksi, maka tentu akan berakibat terhadap pelemahan mata uang USD. Kalau datanya ini turun, maka mata uang USD akan menguat. Karena orang yang mengajukan jumlah permohonan asuransi penganggurannya telah mengalami penurunan. Seperti itu. So, kita tunggu terlebih dahulu nanti di tanggal 29 September datanya lebih besar daripada proyeksi ataupun lebih kecil daripada proyeksi. Kalau kita hubungkan dengan pergerakan per mata uang GBP USD dengan USD JPY, ini kan yang satu USD-nya ada di belakang, yang satu USD-nya ada di depan. Pound sterling dengan US dollar dengan yen Jepang. Kalau USD-nya menguat,
data klaim pengangguran awal ini turun, maka kalau kita trading di pair mata uang GBP USD, maka itu arahnya akan turun karena USD-nya menguat. Kalau teman-teman tradingnya di pair mata uang USD JPY, mata uang dolar AS-nya kan ada di depan, berarti arahnya naik. Kita buka grafik agar teman-teman lebih jelas. Contoh kasusnya news yang ini, data ekonomi yang ini, klaim pengangguran awal. Tadi telah kita jelaskan maksudnya seperti apa dan model pembacaannya seperti apa. Kalau lebih besar berarti USD-nya akan melemah, kalau mengalami penurunan USD-nya akan menguat. Ini grafik pair mata uang GBP USD, yang ini pair mata uang USD JPY. Kalau data klaim pengangguran awal tadi dirilis lebih besar daripada proyeksi, maka mata uang USD-nya akan melemah. Oke, berarti arahnya turun. Ini jika USD melemah. Kalau USD-nya menguat, berarti arah pergerakannya naik. Karena USD-nya menguat dan yen Jepangnya mengalami pelemahan. Kalau teman-teman trading di pair mata uang pound sterling dengan USD, kalau USD-nya menguat, berarti arah pergerakannya turun. Kalau USD-nya melemah, berarti arah pergerakannya naik. Nah, kemudian sebaiknya kapan sih kita melakukan open posisi buy dan juga sell? Karena tadi kalau kita lihat kalender ekonomi itu kan ada perkiraannya. Kita entry dulu sebelum data ekonomi itu dirilis atau tunggu dulu sampai dengan data ekonominya dirilis. Kita buka kalender ekonomi lagi. Nah, ini kan kalau kita lihat kalender ekonomi sudah ada perkiraannya nih. Perkiraannya diproyeksi klaim pengangguran awalnya akan naik. Dan tentu kalau hal ini sampai dengan sama, mata uang USD akan melemah. Kalau nanti datanya lebih kecil, USD akan menguat. Nah, sebaiknya teman-teman tunggu terlebih dahulu sampai data ekonominya itu dirilis. Sehingga open posisi kita itu sama dengan data ekonomi yang dikeluarkan. Lebih baik daripada proyeksi ataupun lebih buruk dari perkiraan. Oke, jelas ya teman-teman semua. Sekarang sudah tidak bingung lagi kemana arah pergerakan harganya. Lihat posisi mata uangnya ada di depan ataupun ada di belakang. Kemudian tunggu terlebih dahulu sampai dengan data ekonomi itu dirilis untuk memberikan konfirmasi kepada kita apakah datanya lebih baik daripada proyeksi ataupun lebih buruk dari perkiraan. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka playlist analisa fundamental forex di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di sini ada playlist analisa fundamental forex. Telah banyak kita bahas tips dan trik cara membaca data ekonomi, baik itu GDP, inflasi, tingkat suku bunga, rapat kebijakan moneter bank sentral, dan yang lainnya. Teman-teman silakan buka dan pelajari di playlist analisa fundamental forex yang ini. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.